sini nak. Apa tadi? Hari ini terima kasih Arganta, kasih untuk jempol untuk Arganta. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, jadi semua anak-anak murid ibu ya yang Katolik harus apa? Harus bisa dan siap saat-saat ditunjuk mimpin doa. Mimpin doa. Oke, baik. Pada pertemuan yang lalu kita belajar apa? Apa judulnya? Doa syukur? Doa syukur dalam gereja. Apa yang kita pelajari di situ? Kisah Sitono, perjamuan. Ya, ada Sitono malas ke gereja. Ya kan? Kenapa Sitono malas ke gereja? Karena banyak main HP. Lebih senang dia main HP, main gadget. Ya kan? Lalu dalam kitab suci kisah apa yang kita pelajari? Kisah Matius 26 ayat 6 sampai 2. Kisah apa itu? Pemberitaan keempat tentang penderita Yesus dan perjamuan malam terakhir yang dewasa ini, yang sekarang ini kita rayakan itu sebagai perayaan Ekaristi. Apa yang kita rayakan di sana adalah karya keselamatan Tuhan Yesus, kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai anak Katolik mengikuti perayaan Ekaristi itu. Kenapa, Bu? Karena sering sekali dalam perayaan Ekaristi itu kita melakukan kesalahan-kesalahan, ya kan? Kalian melakukan nggak kesalahan-kesalahan itu? Enggak, Bu. Melakukan kesalahan, sehingga nanti diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini kalian anak-anak kelas 4 ini, anak-anak Katolik ini mampu atau bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan sikap-sikap yang tepat dan sikap-sikap sebagaimana yang seharusnya. Nah, sekarang kita mau nonton video. Ya, yuk nonton yuk. Hari ini Romo akan menjelaskan tentang Ekaristi. Ada yang tahu Ekaristi itu apa? Nah, untuk lebih tahu, dengarkan penjelasan Romo berikut ya. Ekaristi atau yang biasa kita kenal dengan misa adalah sakramen kudus yang digunakan untuk mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama para murid. Ekaristi juga dianggap sebagai puncak kehidupan umat Katolik dan juga sebagai ucapan rasa syukur dan penyembahan paling istimewa oleh umat beriman.
Nah, itu tadi penjelasan Romo tentang Ekaristi. Ekaristi merupakan puncak kehidupan umat Katolik. Jadi kita sebagai umat Katolik wajib mengikuti Ekaristi. Untuk mengikuti Ekaristi, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mengikuti dan menghayati Ekaristi itu. Ini juga pendek. Gaul sih, tapi kan nggak sopan kalau misa pakai pakaian kayak gitu. Jadi sayang gitu, ke rumah Tuhan kok nggak sopan. Nah, kalau yang ini telat ke gereja. Datang ke gereja kan harus tepat waktu. Jangan terlambat. Bukannya tenang nanti di dalam gereja, malah nafasnya yang ngos-ngosan dan bikin ribut di dalam gereja. Nah, ada juga nih yang bermain HP, buka Instagram, terus selfie-selfie. Habis selfie, di-upload deh fotonya ke Instagram. Mungkin biar ketahuan rajin ke gereja kali ya. Nah, ada juga yang suka ngobrol sama temennya waktu lagi misa. Padahal kan di dalam gereja. Kasian gitu, bikin ribut dan ganggu orang-orang yang lagi fokus misa. Nah, yang paling parah itu ada yang tidur waktu misa berlangsung. Wah, kalau ngorok gimana ya? Kan makin bikin ribut. Udah gitu bikin malu diri sendiri kan ya. Waduh, jangan diikutin ya, Dek. Nah, anak-anak zaman sekarang sikapnya miris banget ya. Pada saat misa aja nggak fokus karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi, sebenarnya kalau misa itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan sikap yang baik dan benar, agar kita dapat menghayati misa dan tentunya tidak mengganggu ketenangan misa. Sehingga fokus misa pada saat itu dapat terjaga dan kita dapat bersatu dalam Tuhan, seperti yang diharapkan. Nah, kali ini Romo akan memberikan tips buat kalian. Tips yang pertama. Nah, kalau besoknya udah tahu misa, usahakan malamnya itu tidur lebih awal, ya. Jadi nggak perlu telat-telat dan buru-buru lagi kalau ke gereja. Nah, selanjutnya, perhatikan pakaian kita. Pada saat di dalam gereja, gunakanlah pakaian yang rapi dan sopan. Masa iya pakai kaos oblong bertamu di rumah Tuhan? Kan nggak bagus. Jadi, teman-teman semua harus berpakaian yang sopan ya saat mau misa. Selanjutnya, saat sudah di dalam gereja, jangan mengambil kegiatan yang lain, seperti bermain HP. Usahakan matikanlah HP atau di silent, sehingga tidak mengganggu ketenangan misa, dan kalian bisa fokus misa. Oke. Bukan ibu yang bilang oke, Romonya yang bilang oke. Jangan malas-malas ke gereja ya, oke? Oke. Berarti tadi dari video yang kita tonton tadi, berarti kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi kalau kita ke gereja? Yang pertama? Tidur. Pakai baju oblong. Yang pertama? Baju oblong. Pakai pakaian yang tidak rapi, tidak sesuai. Kemudian apa? Dalam gereja. Apa lagi? Ribut, ngobrol. Di gereja. Foto-foto. Pokoknya banyak sekali kesalahan yang sering kalian lakukan. Oh, seringnya tidur. Dari mana katanya? Seringnya tidur, Bu. Masuk gereja langsung ngantuk. Ada lagi lain? Tunggu. Kalau orang yang sering kesalahannya apa? Ngobrol. Main HP. Iya, dia selfie kan di Sunday, apa kan? Di Sunday ada status dia kan? Iya. Lagi gereja ini guys katanya. Kalau anak apa yang kesalahan apa yang sering? Sering ngobrol ya katanya banyak berarti kan. Kalau siapa Vera? Nggak datang. Sering main.
kaos oblong. Kaos oblong kan? Kaos itu biasa itu. Oke. Sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok. Sudah, kelompoknya seperti kelompok yang kemarin aja ya. Sesuaikan dengan tempat duduknya saja. Si Arganta, siapa? Si Vera sama si Febriana, si Lionel sama si Si Delima. Salam Oke. dan siapa? Ini. Ayo geser LKPD-nya. Glenn. Dari aku. Dari dia Sudah, harus bekerja sama. Jadi setiap kelompok jawabannya harus sama. Sudah? Kalian tinggal mengisikan kolom-kolom yang sudah tersedia di situ. Mana sikap atau tindakan yang salah dan mana sikap atau tindak ya tulislah. Ini sudah ibu ganti bukan kayak kemarin. Tulis misalnya yang salah apa? Memakai pakaian oblong. Yang benarnya apa? Memakai pakaian sopan dan rapi dan seterusnya. Ayo silakan. Ayo kerjasama. Memakai pakaian apa tadi? Oblong. Lo enggak, yang seharusnya memakai pakaian sopan dan baju tidur pun kalau disetrika rapi loh. Berarti dia sopan dan rapi. Sampai penuh ya kolomnya ya. Sudah? Ini kelompok, kalian kelompok satu kok ya? Inilah kelompok satu gitu kok. Habis satu ya. Sudah? Main HP itu kita bisa upload status. Sama tadi baru upload status. Ada satu lagi nih. Ngebuat apa? Sudah? Kelompok online udah? Berapa lagi? Satu lagi bu, tidak selfie sini waktu upload status. Tulis di atas. Tulis sama lama. Sama kelompok, kalian kelompok satu. Udah masuk di mana? Di atas. Sudah? Kok lama ya? Udah? Tunggu. Cepatlah. Tidak, kalau tidak berkenan. Nggak bisa. Koma. Tadi udah selesai semua ya? Sudah kan? Ini bu, tidur ini saja. Tidur saja. Iya, tidur saja. Boleh tidur. Aku tidur di gereja. Sudah? Oke, baik. Jadi nanti dengarkan dulu Ibu. Nanti kalian apa yang sudah kalian diskusikan ini harus kalian presentasikan secara sederhana ke depan, secara bergantian. Misalnya dari kelompok satu dulu, kalian sepakati. Misalnya gini, nanti Ana kau baca yang satu ya, si Vera kedua, aku ketiga. Begitu terus bergantian dari kelompok satu. Iya, begitu juga si Onel nanti maju kelompok dua, Onel sama si
Si udah 5, apakah bergantian atau 1, 2, ada 5, 3, 4 si Onel begitu? Sudah? Paham kan? Ayo sepakati dulu. Aku 1, 2. Ayo, Onel sama siap pembagian tugas, bagi tugasnya. Iya. Sudah disepakati ya di kelompoknya ya, sudah dibagi-bagi tugasnya ya. Oke, sekarang Ibu minta yang kelompok 2 dulu. Maju kelompok 2 dulu. Jadi kelompok 1 belum tentu yang pertama maju. Sikap dalam mengikuti tradisi, sebutkanlah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan umat saat mengikuti perayaan Ekaristi dan bagaimana mestinya. Memakai pakaian oblong, salah. Memakai pakaian rapi, benar. Tidak boleh telat, salah. Tidak tidur tepat waktu, benar. Ibu tak mengikuti misa, salah. Tidak boleh ribut saat misa, benar. Selfie atau foto upload status, salah. Tidak selfie atau tidak main HP, benar. Tidak boleh tidur saat misa, benar. Tidur saat misa, salah. Oke, benar jawaban teman-temannya? Benar. Kalau benar kasih dulu tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Oke. Sekarang silahkan maju kelompok 1. Ayo, sekarang kelompok 1. Minimal 2 orang aja. Yang salah. Tidur di gereja. Sikap dalam mengikuti Ekaristi. Baca judulnya dulu, nakku. Sikap dalam mengikuti Ekaristi. Sebutkanlah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan umat saat mengikuti perayaan Ekaristi dan bagaimana mestinya. Tidur di gereja, tidak boleh tidur di. Yang salah tidur di gereja. Yang benar tidak boleh tidur di gereja. Yang salah upload status ketika masuk. Yang salah telat pergi ke gereja. Yang benar pergi ke tepat waktu ke gereja, benar. Memakai pakaian oblong, memakai pakaian rapi. Yang salah memakai pakaian oblong. Yang benar memakai pakaian rapi. Yang salah mengobrol ketika perayaan Ekaristi. Yang benar tidak boleh mengobrol ketika perayaan Ekaristi. Oke, sudah benar jawaban teman-temannya. Kasih dulu kalian berdua, hanya kalian berdua. Kasih tepuk jempol dulu sama kawannya. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tadi kan teman-teman kamu sudah mempresentasikan dari hasil diskusi di kelompokmu. Ada yang mau berkomentar? Misalnya, Bu, yang paling sering kami lakukan ini. Bu, yang ini tidak pernah kami lakukan. Nah, coba. Ayo dari kelompok 1 coba. Ibu, Iya, Arganta. yang pernah memakai baju oblong. Oke, si Arganta kalau kerja itu nggak pernah memakai pakaian oblong. Ada lagi dari kelompok 1? Ana? Tidak memakai pakaian oblong Yang tidak sopan. yang tidak sopan. Ya, tidak pernah ke gereja tidak pakaian sopan. Kita selalu ke gereja dengan berpakaian yang sopan. Ada lagi? Si Vera? Oke, dari kelompok 2, si Delima. Nggak pernah selfie di gereja? Nggak pernah selfie di gereja, bagus. Amen? Tidak pernah selfie. Oke. Tidak pernah memakai pakaian oblong. Oke, bagus. Jadi dari semua kesalahan itu tidak semua kita lakukan, tetapi pasti kita pernah melakukan kesalahan dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Dikumpulkan LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Ayo, Selfie gini. Itu aja
apa? Misalnya saya sangat senang atau ada yang nggak senang mengikuti perayaan Ekaristi? Kalau diumumkan misalnya di gereja minggu depan kita datang pastor, senang nggak? Itulah yang kalian tulis di sini. Bagi kalian Ekaristi itu apa? Kalau kita nggak ikut perayaan Ekaristi itu rasanya gimana? Sedih. Oke, silakan ditulis. Gimana, Bu? Bu, bikin kelompoknya. Gimana buat doanya, Bu? Oh, aku tahu. Saya sangat senang mengikuti perayaan Ekaristi. Yang Ekaristi sebagai doa syukur gereja. Iya, itu ada bintang kan? Ada bintang kan? Iya, Bu. Pilih bintangnya sampai bintang berapa? Semakin banyak bintangnya, semakin Senang. iya. Oh, 5 bintang. Ada berapa bintang itu? Bintang 5, Bu. Saya senang bintang. Iya, sama kita sama. Nah, Bu, tulis apa yang dibilang mana? Cepat kerja sama. Ini kan ada bintangnya, tinggal pilih aja di sini. Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Itu nggak, Bu? Iya, cepat aja. Iya, apa dulu? Iya, aku tahu berbanyak. Aku sama, Bu. Mari kita bersatu doa dan lupa. Itu nanti. Amin. Sudah, yang selesai ke depan. Belum, Bu. Siap, Bu. Kok Bu siap? Kok siap, Bu? Ayo cepat, nak. Dia pulang kita. Belum, kan? Ya, makasih. Mana, apa itu? Bagaimana seharusnya? Doa. Kok ikuti? Kami sudah kuat. Ayo, ayo. Kalian buat kami? Ih, berarti kamu, Bu? Berarti baru. Iyalah. Dari mana ini? Dari mana begini? Masih nggak apa-apa dulu, belum ada ngumpulin ya? Dari mana yang pilih karena aku? Benar, dari mana yang pilih karena Udah, ayo kumpul ke depan. Tapi enggak kayak sini ada datang boleh aku tugas. Oke, baik deh. Oke. Dari mana Sudah? karena Baik. Jadi tadi kita sudah Sionel apa ini sih, Bang? mengerjakan LKPD secara berkelompok dan juga secara individual. Sudah? Bagaimana rasanya kerja kelompok itu? Senang, Bu. Satu pekerjaan, satu pekerjaan Iya, Bu. lebih mudah dikerjakan sendiri atau dikerjakan bersama? Bersama, Bu. Lebih mudah dikerjakan bersama. Suatu pekerjaan itu akan lebih cepat dikerjakan kalau dikerjakan secara gotong royong. Oke, baik. Hari ini kita sudah belajar mana yang baik dan mana yang tidak baik ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi yang mau kita pakai nanti yang baik atau yang nggak baik? Yang baik. Kita pakai adalah yang baik. Mau tetap malas ke gereja atau mau rajin ke gereja? Jadi mulai sekarang kalian juga harus berjanji pada dirimu sendiri bahwa harus rajin ke Gereja. sebagai orang beriman harus rajin ke gereja. Nggak mungkin. Ya, pakai banyak oblong. Nggak mungkin satu gereja orang beriman itu jangan bilang beriman kalau malas ke Gereja. harusnya memakai pakaian sopan dan baju di lutut kalau disetrika itu rapi loh. Berarti dia sopan dan rapi. Gitu.
suaranya ya Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Kudus. amin. Tuhan, kami sebentar lagi mau pulang. Kiranya kau jaga kami dalam perjalanannya Tuhan, agar kami sampai semua tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kami sampaikan kepadamu dalam Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, bawa bukunya. Salam Ibu dari sini jalannya. Dari sini jalannya, dari sini jalannya. Onel, onel. Amin. 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 Jadi sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Putih. Jadi Ima yang belikan ya. Lupa dibeli. Jadi saya beli. Ayo cepat, cepat, cepat. Jadi cepat. mau dan kalau teman kita teo. Balik kan mana kau? Balik kan kau. Aku ada pesan. Jadi mau makan enggak? Hebat ah.